Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PJOK. Oke, materi kali ini yaitu kita akan mempelajari tentang kebugaran jasmani. Ada yang tahu apa itu kebugaran jasmani? Oke, nanti kita akan bedah satu persatu. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran dari kebugaran jasmani ini. Yang pertama, menjelaskan tentang latihan kekuatan. Yang kedua, menjelaskan tentang latihan kelincahan. Yang ketiga, menjelaskan tentang latihan kecepatan. Yang keempat, menjelaskan tentang latihan daya tahan. Yang kelima, memahami tentang penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani. Yang keenam, mempraktikkan latihan kekuatan, kelincahan, kecepatan, dan daya tahan. Dan yang terakhir, mempraktikkan penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Sampurasun, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar terus mendapatkan notif dari channel video ini. Pertama ada latihan kekuatan. Latihan kekuatan adalah latihan yang menggunakan tenaga atau power di dalam gerakannya. Kekuatan adalah kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Nah, berikut beberapa cara dalam melatih kekuatan. Pertama, ada push up. Push up adalah suatu metode atau gerakan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kekuatan dari otot lengan. Cara melakukannya yaitu: 1. Posisi awal telungkup. Yang kedua, kedua tangan dan kaki bertumpu pada lantai. Yang ketiga, angkat secara lurus seluruh badan hingga lengan menjadi lurus. Yang keempat, tenaga yang dikeluarkan sepenuhnya berasal dari lengan. 5. Lakukan naik turun dengan cara seperti nomor 3. Dan yang terakhir, lakukan secara berulang-ulang. Push up juga merupakan salah satu latihan untuk meningkatkan daya tahan. Oke, berikut contoh gerakannya. Kedua itu ada sit up. Sit up adalah sebuah latihan yang diperlukan dalam gerakan untuk melatih kekuatan otot perut. Cara melakukannya, yang pertama, tidur terlentang, kedua lutut ditekuk. Yang kedua, badan diangkat kemudian tidur terlentang kembali. Yang ketiga, posisi tangan berada di belakang kepala. Dan yang keempat, lakukan secara berulang-ulang. Dalam melakukan sit up terdapat beberapa variasi seperti mengangkat badan bisa ke samping, bisa ke kanan, dan ke kiri. Dalam melakukan sit up, kita juga boleh meminta bantuan kepada teman, saudara, atau yang ada di rumah kita itu untuk memegang kaki kita agar tidak terangkat saat melakukan. Oke, berikut contoh gerakan.
Kelincahan. Kelincahan adalah suatu kemampuan untuk bergerak dan merubah posisi tubuh secara cepat dan berulang-ulang. Terdapat beberapa bentuk latihan kelincahan yang perlu kalian ketahui, di antaranya 1. Lari bolak-balik atau shuttleran. Lari bolak-balik atau shuttleran adalah lari di mana seorang pelari harus mencapai beberapa titik berbeda yang disertai dengan kecepatan. Cara melakukannya, yang pertama, siapkan 2 titik berbeda yang tidak terlalu jauh. Yang kedua, pelari bersiap dalam berbagai posisi start. Bisa menggunakan start berdiri ataupun jongkok. Yang ketiga, ketika mendengar aba-aba, pelari berlari di antara titik awal dengan titik akhir secara bolak-balik. Nah, berikut contoh gerakannya. Kedua, ada lari berbelok-belok atau zigzag. Lari berbelok-belok adalah lari di mana seorang pelari harus berlari secepat mungkin dengan cara berbelok-belok dengan cepat. Cara melakukannya yaitu A. Siapkan beberapa titik, 4-6 titik. B. Usahakan jarak tidak terlalu jauh. C. Lakukan lari dengan baik dan penuh konsentrasi. D. Larilah secepat mungkin sehingga dapat menyelesaikan semua titik. Berikut contoh gerakan. Kemudian yang ketiga itu ada latihan kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk menggerakkan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Salah satu cara dalam melatih kecepatan yaitu dengan lari sprint. Lari sprint adalah suatu cara yang dilakukan oleh pelari, di mana pelari harus menempuh jarak tertentu dengan kecepatan maksimal. Cara melakukannya, yang pertama, berdiri dengan awalan lari. Kedua, ikuti gerakan sesuai aba-aba. Kemudian yang ketiga, setelah mendengar aba-aba, ya, berlarilah secepat mungkin ke arah titik finish. Dalam lari sprint, jarak yang ditempuh dapat bervariasi dari yang berjarak 100 meter, 200 meter, hingga 400 meter. Akan tetapi jarak di atas biasanya untuk atlet yang sudah profesional. Ini ya. Dan ada latihan daya tahan. Latihan daya tahan adalah sebuah latihan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan daya tahan jantung dan paru-paru. Latihan daya tahan ini harus dilakukan secara dinamis, kontinu, dan ritmis. Adapun beberapa latihan daya tahan sebagai berikut, yaitu dengan lari.
ya, atau juga bisa disebut jogging, lari jogging ya. Lari adalah olahraga pertama yang banyak dianjurkan oleh para pakar karena selain mudah untuk dilakukan, biayanya pun sangat murah. Lari untuk daya tahan tubuh dapat dilakukan dengan cara lari selama 12 menit tanpa berhenti atau lari minimal 1.200 meter. Nah, itu adalah bentuk latihan kebugaran jasmani ya. Tugas kalian yaitu kalian catat. Yang pertama, kalian catat materi yang tadi ada dalam video, kalian salin ke buku catatan. Yang kedua, buat video dari masing-masing latihan kebugaran jasmani yang ada pada video ya. Kemudian setelah selesai, kalian boleh mengedit videonya semenarik mungkin, kemudian kirimkan kepada guru PJOK-nya, dan jangan lupa sertakan nama dan kelas agar saat pemeriksaan gurunya tidak bingung dan tahu videonya punya siapa. Oke, untuk materi kali ini kita cukupkan sekian. Semoga apa yang kita tonton dan kita pelajari saat ini itu bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk kesehatan kita, agar kita tetap bisa beraktivitas dengan baik. Oke, terima kasih dan jangan lupa tersenyum.